Diri ini ada dua dimensi, zahir batin, jasmani, rohani. Sebelum manusia ini dilahirkan ke dunia oleh Allah SWT, telah ditanam dalam diri rohani ini. Apa yang ditanam? Af'alullah, asma'ullah, sifatullah. Af'alullah, perbuatan Allah, asma'ullah, nama-nama Allah, nama-nama sifat dan kata lain. Yang 99. Dan sifat-sifat yang 20 otomatis. Itu sudah tertanam dalam diri ini. Jadi makanya kita ini dulu dalam arwah itu kenal Allah. Bersaksi, bersyahadah. Bala syahidna. Ketika Allah tahu. Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Betul yang engkau adalah Tuhan kami. Kami menyaksikannya. Kami mengenalinya dengan kata lain. Tapi kenapa setelah lahir kita ini ambigu? Tidak tahu. Timur, barat, tak kenal siapa-siapapun. Itu sudah menurut secara zahir ya itu sudah lumrah bahwa bayi yang lahir itu tidak mengenal siapa-siapa. Tapi ruh yang ada di dalam bayi ini sudah mengantongi nama-nama Allah, sudah mengantongi af'alullah, sudah mengantongi sifat-sifat Allah. Jadi tinggal kita ini membedah, membukanya lagi, munculkan lagi. Sehingga jasmani ini merasa diikut sertakan. Ketika jasmani ini bersyariat, sholat, takbir, lontar, jumroh, haji, dan sebagainya, itu kalau pancaran-pancaran yang 3 tadi itu dimunculkan, kemudian rohani ini melibatkan jasmani, maka tentu akan pulih kembali seperti semula mengenali Allah. Tapi kenyataannya kita lihat ambigu. Kenapa ambigu? Banyak faktor. Makanya perlu dituntut semenjak dini sehingga pengetahuan alam rohani ini tentang alam lahut, tentang Allah SWT. Karena ruh ini asalnya ditaruh di dalam lahut, alam ketuhanan. Kalau memang ruh ini adalah nafakhtu min ruhi, kata Allah. Saya tiupkan ruh ini, sebagian ruh ini kepada fihi dalam janin. Adalah kenapa ketutup banyak hal. Makanya dalam tarekat, dalam tasawuf itu ada kata-kata takhalli, tahalli, tajalli. Setiap saat kita istiqomah mengeluarkan sifat-sifat yang tercela, maka kemudian ditopang dengan tahalli, takarrub kepada Allah. Sebanyak itu yang kita hasilkan, sebanyak itu pula lapisan-lapisan jiwa ini tersikap. Setiap hari tersingkap sikit, lama-lama jadi bukit, kata orang Malaysia. Nah, ketika kita ini sudah betul-betul takarrub, tazkiyah dengan kata lain, maka dengan sendirinya kita ini akan berperilaku sesuai dengan asma Allah Ar-Rahman. Tiba-tiba orang itu penyayang. Tiba-tiba orang itu ganti ketika ada tetangga yang kekurangan, kebutuhan bantuan. Ketika orang itu jadi lemah lembut,
dan hatinya menjadi lembut ketika dicemoohi. Itu secara tidak langsung adalah walaupun dirinya belum paham apa itu Rahman, apa itu Rauf, tapi itulah pengamalan dari Rahman Rauf. Latif, pelembut, lemah lembut, tutur katanya. Ini belum dituntut, apalagi sudah dituntut. Makanya banyak turunan-turunan bajingan atau turunan yang bukan priai, bukan darah biru. Hatinya lembut, nerimu, walaupun dicemu apa-apa. Nah, kesabaran yang sebenarnya ini akan membuka, kata ulama orang ini, lapisan-lapisan, karena yang menutupi jiwa ini. Hati tidak bisa, apalagi jasmani. Yang bisa hanya jiwa, fuad, usirah. Itu yang bisa mendeteksi, bisa berperilaku sesuai dengan asmaul husna. Maliki yaumiddin, tiba-tiba dia jadi raja, jadi penguasa, kepala desa, adil. Maliki yaumiddin. Yang dimakan adil itu adalah apa? Orang yang zalim dibalas sesuai setimpal dengan kezalimannya. Orang yang tidak zalim di apa? Diberi kebijakan, hukumannya jatuh sesuai dengan setimpal dengan amalannya. Jadi itulah Maliki Yaumiddin, tidak zalim Allah itu. Maliki Yaumiddin. Siapa yang berbuat baik akan dihukumi sesuai dengan amalnya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan akan dihukumi sesuai dengan. Nah, ketika seseorang ini adalah selalu membersihkan jiwa setiap saat, maka dia itu jiwanya akan bersih dan akan terasa pada dirinya, mataku bisa melihat, ada apa gerangan, telingaku bisa mendengar, lisanku bisa berbicara. Secara logika, robot saja kalau nggak ada energinya, nggak berfungsi, nggak bisa dititah, nggak bisa dipetik sesuai kemauannya. Itu butuh energi. Berarti apa? Dalam diri ada energi. Orang yang belum dituntun, dia hanya kenalnya bahwa itu energi tenaga, bukan ruh. Padahal sebenarnya adalah nur. Nur itu memancarkan ruh. Ruh itu apa? Energi. Energi jadilah kekuatan. Jadi setiap saat dirinya akan mendeteksi kehadiran atau fungsi energi itu. Berarti ada yang sedang mengaktifkan adalah siapa lagi kalau bukan super power, maha kuasa. Setiap saat mengaktifkan diri ini. Kemudian ketika rohani ini dituntun, maka akan lebih cepat lagi. Seakan-akan melewati tol, akan kenal Allah langsung secara konsep. Banyak orang yang hanya mendekatkan diri, Allah buka hatinya. Banyak itu termasuk masjid saya. Masih umur 29 sekarang. Masya Allah, dia itu mendekatkan diri habis Isya sampai subuh. Akhirnya Allah buka. Akhirnya Allah tuntun lewat mursyid sesuai tuntunan nidam aturan mursyid. Jadi tergantung dari kita ini. Apakah mau menggali mutiara yang ada dalam rohani atau tidak?